Gen Z apalagi, itu paling sebel banget ketika bilang sama orang tua malah, "Alah kayak ketok be mama biyen." Nah, jadi aku kurang iman ya gitu. Laki-laki tuh nggak boleh menangis ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Talking Komunikasi. Kali ini aku kedatangan tamu spesial nih. Ada Dwi Ayu dari Duta Kesehatan Mental Muda yang kece banget. Halo Mbak Dwi. Halo, Boleh, Adin. boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama aku Dwi Ayu Riani, biasa disapa dengan Ayu. Di sini aku diundang sama Kak Andin dan teman-teman. Di sini aku jadi duta kesehatan mental. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, dari kapan sih kamu jadi Duta Kesehatan Mental dan apa yang buat kamu tertarik nih dari Duta Kesehatan Mental tersebut? Kalau aku kayaknya kurang lebih 3 tahunan ya, Kak. Hmm? Kenapa tertarik gitu, awalnya sebenarnya kalau dilihat dari ke belakang itu, ya bermasalah sih. Kayak ngerasa perempuan yang gampang marah, gampang sedih, intinya emosinya itu nggak stabil, kayak mood swing kalau orang bilang sekarang ya, Kak. Nah Iya. itu, terus jadi ngerasa sama orang tua itu suka ngelawan, di rumah juga nggak betah, itu berpikir sih, ini yang bermasalah itu orang lain atau aku yang bermasalah gitu kan. Ah. Akhirnya aku berusaha untuk dikasih bimbingan gitu kan buat belajar untuk kesehatan mental. Sebenarnya DKM ini bukan agenda-agenda yang terpilih jadi DKM itu enggak, tapi Mm-mm. lewat kita belajar TOT, Mm-mm. Training of Trainer, Mm-mm. akhirnya kita jadi DKM gitu, Kak. Oh Jadi dari gitu. bermasalah dulu nih, Bermasalah dari akhirnya jadi dari kamunya sendiri dulu mhm, yang kayak merasa oh ada yang salah nggak nih kayak iya, dari akunya kayak gitu dan atau akhirnya orang aku lain jadi. kayaknya orang lain juga merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kita Hmm. belajar sambil membantu orang lain juga, gitu, Oh Kak. gitu. Jadi proses awalnya kamu jadi kok bisa nih awal yang Mhm, tadi kamu merasa kayak aku dari akunya kayak kurang bermasalah atau mhm. kayak gimana terus sampai akhirnya kamu menjadi duta itu kayak gimana? Iya, jadi pertama untuk jalan alurnya ya, Kak, itu Mm-mm. pertama ada workshop gitu. Workshop itu buat mengeluarkan semua amarah kita. Di situ benar-benar Hmm. diterapi sama psikolognya gitu. Sampai aku juga muntah sih di situ. Oh. Kayak sampahnya banyak banget ternyata gitu loh. Dari kan Hmm. kebayangin aja ya, semua manusia itu dari kecil sampai besar tuh kebanyakan ya, nggak semuanya sih, Mm-mm. kebanyakan tuh kita nggak diterima baik oleh keluarga. Dalam artian kita Hmm. nggak pernah tanyain, "Kamu hari ini kenapa sih?" Gitu. Ah, "Ada masalah sekecil apa sih?" iya sekecil gimana nih hari kamu gitu Itu ya. kan jarang banget sama Jarang orang tua banget. kan ya Bener gitu. bener bener. Jadi aku merasa kayak, ya ternyata semua orang itu nggak merasakan semua orang itu hampir merasakan yang kayak gitu loh, Kak. Akhirnya di situ Mhm. bener-bener diterapi seakan-akan tuh kata psikolog aku, Bu Dia, kalau kita menyelesaikan masalah itu kita harus membuka masalah yang kemarin. Jadi kita nggak bisa kayak Iya, ngelupain yang kemarin-kemarin, ngelupain akhirnya hari iya, ini selesai heeh gitu. heeh Itu heeh. nggak bisa. Jadi di situ bener-bener diterapi. Kalau orang yang menikah itu bahkan sampai nendang meja, nendang kursi, Untuk sampai meluapkan semua iya. amarahnya, unek-uneknya gitu. Betul, di situ Ah, bener-bener psikolognya aku juga ngerasa kayak di dunia lain banget, kayak iya. kembali ke dunia yang kemarin. Jadi ngerasa, wah Mmm, sampahnya banyak banget ternyata emosi iya, negatif yang harus keluar. sakit-sakit yang terpendam juga Betul, keluar semua keluar akhirnya semua di situ. gitu. Terus akhirnya jadi Akhirnya belajar duta gitu juga, kan. heeh. Jadi sebelum kan kalau orang kan gelas yang dulunya bersih, air Mhm. ditumpuk banyak kotoran-kotoran, Mhm. ketika mau masuk sebuah ilmu, sebuah ajaran kan susah ya. Itu ibaratnya kayak gitu. Jadi di Iya. sini tuh bener-bener dikeluarin dulu sampah emosi negatifnya, teman-teman biar masuk ilmunya itu lebih gampang gitu. Jadinya eh aku dikeluarin dulu emosi negatifnya, di situ pelan-pelan dimasukin ilmu tentang kesehatan mental, literasi emosi dan lain-lain begitu, Kak. Jadi setelah belajar TOT itu lama banget, aku juga sambil belajar yang lain, mentoring dan lain-lain, aku juga punya komunitasnya, jadi kita Mmm. sama-sama bergerak di situ. Mhm Jadi di mhm. situ akhirnya kita belajar, lalu kita menerapkan ke teman-teman yang membutuhkan gitu sih, Kak. Itu komunitasnya apa tuh? Sama, namanya Duta Kesehatan Mental Tegal. Tegal, Itu oh. ada di Indonesia sih sebenarnya. Di Mhm. Bandung juga ada, di Jogja juga ada, kalau di Tegal juga ada. Kebetulan aku juga pengurusnya. Jadi Ah. kalau di Tegal sendiri ada dua, yang Mhm. senior sama yang muda. Kalau yang senior itu khusus ke parenting sih, lebih ke parenting. Tapi anak-anak juga bisa. Cuma kalau anak-anak muda ini ya untuk remaja-remaja biasanya kayak gitu. Banyak Banyak anggotanya? kalau anggota dari DKM sendiri itu kurang lebih 12-an. Cuma kan Mhm. kadang kita memang fokusnya ke bikin acara, kita nerima orang konseling gitu loh, Oh, Kak. gitu gitu. Konselor sebaya sih. Lebih ke kayak mungkin wadahnya gitu Wadah, kali. bener banget wadah, kayak Gitu gitu. gitu. Terus kalau untuk sekarang nih dari yang kemarin-kemarin jadi duta, apakah sekarang kesibukannya tuh masih sama kah atau gimana?
Kalau dibilang kesibukan, alhamdulillah masih bergerak di bidang kesehatan mental, Mhm. karena masih kayak bersosialisasi gitu kan. Terus sama teman-teman juga, apa ya namanya, bantu juga. Dan selain mental health juga aku sekarang jadi wakil BEM ya, gitu kan. Iya, Jadinya heeh. double kesibukan juga. Jadi sekarang sebenarnya aku ikut 4 organisasi sih. Mmm, Iya, sekarang gitu kan. Pertama ada DKM Muda, terus BEM FISIP, KAMI, sama Garuda Keadilan. Itu eksternalnya ada 3. Kalau internalnya 1 BEM FISIP ya, Ormawa gitu. Kalau kesibukan ini sekarang lagi belajar menjadi lebih baik aja sih Kak, kayak oke gitu. siap, semua orang juga harus belajar lebih baik lagi ya teman-teman, kayak ya. Terus menurut kamu nih, penting nggak sih kesehatan mental untuk anak-anak yang seumuran kita lah bisa Anak-anak dibilang, muda gitu jadi ya. anak-anak muda seperti kita gitu? Menurutku itu penting banget sih, karena orang tuh biasanya menganggap, alah mental health apa sih, kayak receh gitu kan. Mhm Tapi mhm. ketika mereka menghadapi suatu masalah, ya mereka butuhkan ilmu itu gitu kan. Jika misalkan kesehatan mental itu hanya sebatas, ya kamu bisa apa ya, bisa ngelupain masalah itu udah sehat gitu. Padahal kan enggak ya Kak. Jadi kalau kesehatan mental di sini itu, kalau menurut aku, mereka yang bisa menghadapi semua masalah gitu kan. Mereka enggak yang kabur dari masalah, mampu menghadapi semua tekanan dalam hidup gitu kan. Dan mampu mengalirkan emosi secara asertif gitu kan. Mmm, Jadi nggak yang kalau marah tuh diem mhm. atau lari atau ngamuk gitu, itu enggak, itu kan nggak asertif. Jadi kalau di kami sendiri tuh marah itu ada beberapa jenis. Yang pertama marah agresif. Agresif itu dia yang kalau marah itu ngamuk, teriak, main Oh, tangan, itu heeh, agresif. iya, heeh heeh. Jadi orang-orang yang mental health ini harus belajar tentang emosi dulu nih. Terus yang Mmm, kedua, ada emosi pasif yang kalau marah itu sukanya nangis dan diem. Itu lebih milih diem karena mereka menganggap kalau ngomong itu bakal tambah masalah gitu kan. iya ada orang tipikal Heeh. yang seperti itu. Dan kalau yang ketiga ini pasif agresif, yang kalau di depannya itu nggak apa-apa kok, tapi belakangnya ngomongin orang gitu. Eee, Terus ini banyak anak muda banyak kayak gitu sih. iya, Depannya baik, belakangnya heeh nggak heeh, baik, bener, ngomongin iya orang. bener, heeh. Dan yang terakhir ini ada asertif. Asertif di sini itu dia yang mampu mengalirkan emosinya dengan baik. Misalkan aku lagi marah nih Kak, Mhm aku mhm. tersinggung, Kak Andin tadi bilang kayak gitu. Tapi aku nggak Mmm, marah, cuma mengalirkan mhm. emosinya aja. Iya iya, Itu kayak gitu. gitu Kak. Jadi Lebih ke menurutku penting banget sih Kak untuk mental health ini di anak-anak muda. Apalagi anak kuliah nggak sih? iya benar. Nah, dari keempat tadi nih, yang paling kayak bener-bener kayak ngerasa itu kayak apa sih namanya, negatif banget itu yang mana menurut kamu? Sebenarnya kalau dibicara negatif itu tergantung perspektif orang ya. Mmm, Kalau kita bicara, kalau tergantung nih, kalau tadi Kak bilang kan kalau yang paling parah gitu kan, paling yang mhm nggak baik, mhm. buruk gitu. Sebenarnya kalau yang buruk itu buat diri sendiri itu yang pasif. Karena kita selalu Oh, menyalahkan diri sendiri, itu di pasif. iya, Kalau di heeh agresif heeh. itu lebih ke kayak melawan orang lain dan merusak orang lain, merusak barang, itu termasuk agresif. Iya, Jadi kalau bicara buruk itu sebenarnya ya buruk semua gitu bener kan, semua, karena heeh mereka heeh. nggak bisa mengalirkan dengan baik. Yang benar itu yang dia tadi yang asertif di titik, dia bisa mengalirkan dengan benar, itu yang asertif itu, gitu Oh, Kak. itu lebih ke kayak kadang emosinya bakal bisa lebih ke sampai Iya, jadi ngeluap, nggak yang iya, tapi itu ngeluap emosinya dengan cara yang dia udah ngontrol dengan emosinya, ya itu bagus banget sih paling. Terus gini, kamu kan sebagai duta mental health nih, apa aja sih kamu yang udah pernah kamu iniin share ke masyarakat, atau kamu udah pernah ngapain aja nih selama terjun menjadi duta itu ke masyarakat gitu? kalau menjadi peranan duta kesehatan mental sebenarnya sebelum kita out ya keluar ke Mhm masyarakat luas, sebenarnya aku memang di keluarga dulu mhm. membantu mengalirkan emosi ke adik-adik aku, karena kan kita tahu lah ya parenting orang dulu itu gede banget gitu kan. Mmm, mhm mhm. Ketika dulu adik aku merasa kayak belum bisa mengalirkan, aku bantu kayak misalkan kamu kalau mau cerita bilang aja. Ketika orang tua seakan-akan menjadi sosok yang kayak menakutkan ya, gitu Mhm kan. Jadi aku di mhm. situ membantu keluarga dulu, dan kedua teman-teman dulu sih kan. Jadi kalau di BEM sendiri itu juga kan aku punya ruang yang memang kita buat refleksi Mhm mhm. kalau di BEM, karena aku mikir kalau cuma hanya sekedar proker-proker tapi kita nggak memahami emosi teman-teman, itu juga salah loh. Kayak Oh, kita iya, seakan-akan benar benar gimana benar. caranya proker itu berjalan dengan baik tapi kita nggak memahami kamu ada masalah apa sih, Iya masalah keluarga, iya, percintaan, heeh pertemanan. heeh, Kita kan kadang nggak punya ruang untuk itu ya. mhm Kalau di BEM mhm. sendiri itu aku ada, jadi Wah, keren sih. pas rapat atau apa, terutama teman-teman cewek ya, cowok juga kadang ada gitu Mhm kan. mhm, Cewek kita refleksi, ada deep talk gitu ya bahasanya. mhm Jadi kita mhm memberi mhm. ruang juga di bawah di BEM itu nggak cuma proker aja, tapi ini loh tempat buat teman-teman cerita, pulang kayak gitu. Terus juga keluar nih sosialisasi ke teman-teman SD, SMP, SMA. Kalau aku juga udah bikin kayak
Kayak kemarin kita PKM ya yang sama Lukman sama Sofi itu kita Mhm. bikin aplikasi gitu. Jadi di mana aplikasi sendiri itu kita membantu teman-teman berjurnaling sih, Kak. Jurnal itu Journaling. gimana itu? Kayak misalkan kita tuh dibagi menjadi beberapa tema ya, kayak sosial, teman, pertemanan, masa depan, keluarga, percintaan, atau orang tua gitu. Kayaknya ada Mhm. beberapa tema. Di situ teman bisa milih lagi ada masalah apa sih yang di Oh, tema ini, nanti diklik, iya, heeh. terus situ dijurnali kayak sebuah pertanyaan, nanti teman-teman dipantik sebuah lagu. Nanti kayak ngerasa di situ baru, wah ini aku lagi ngerasain ini banget nih Oh, gitu. relate banget nih Relate sama aku banget. nih Di gitu situ ya. jurnalnya di situ. Oh, gitu. Terus kayak apa sih tantangan terbesar kamu nih selama kamu mensosialisasikan itu? Apakah ada kayak ngerasa beban tersendiri kah? Kayak kalau misalnya ini nggak lancar, kayak aku ngerasa kayak gagal nih aku atau kayak gimana? Pernah nggak gitu? Pernah sih. Jadi kayak aku ngerasa sebenarnya kita kan nggak boleh kalau kita menjadi mental health kayak konselor gitu ya. Hmm, Ketika kita ngasih saran itu kita nggak bisa kayak lo harus bantu saran aku. Itu iya, nggak bisa kan? nggak bisa, Nggak nggak bisa. bisa. Cuman gitu kadang ngerasa ya kalau lagi ada masalah balik ke aku, kalau nggak ada ya udah Evan sendiri gitu loh. Cuman Oh, itu gitu. kan emang harusnya kayak gitu konselor. Cuman beberapa kadang ngerasa ya kayak gitu lagi, kayak udah dikasih tahu Gitu gitu lagi. lagi gitu. Iya, Itu sih tantangan terberatnya kayak gitu. kesel nggak sih? Pernah di titik kesel, cuman aku ngerasa kayak sekarang ya itu hak mereka, aku udah Oh, ngasih sebuah iya. pilihan, udah ngasih sebuah Mhm. saran, itu kita nggak bisa memaksakan kayak Iya, tadi. iya, benar. Jadi ketika udah ngasih saran tapi masih kayak gitu, ya udah itu hak mereka buat mengambil sebuah keputusan. Itu kayak gitu sih, Kak. Iya. Terus menurut kamu nih stigma paling nyebelin di Indonesia tentang mental health nih, kadang kan ada orang yang kayak apa sih baru segitu doang aja udah Nangis lemah, kayak udah gitu ya. nangis. Iya, itu menurut kamu tuh yang kayak gimana sih yang kayak gimana gitu? Kalau stigma mental health itu yang paling aku sebel sih laki-laki tuh nggak boleh menangis ya. Kayak Ah, ha, ha. apa ya? Aku punya teman juga sih Gimana laki-laki itu? tuh nggak boleh nangis. Tapi temanku cerita kan, jadi kita orang tiga, satu cowok cerita Mm-mm. ke aku habis putus gitu loh sama Hmm. pacarnya karena dianya toksik, cowoknya toksik. Ternyata aku gali informasinya, ternyata memang ada luka di keluarganya. Sampai dia Ah, gitu nangis loh di situ. Karena aku hmm. bilang, kamu kenapa nggak nangis dari kemarin? Ternyata memang stigma laki-laki nggak boleh menangis, laki-laki cengeng itu nggak baik banget, Kak. Iya, ha, Jadi benar-benar. dari kecil tuh kita selalu bilang, alah laki-laki nggak boleh nangis sih cengeng banget gitu. Iya, ha, Jadi oh, iya. mindset itu tuh Itu mindsetnya tertanamnya iya sampai besar. gede, iya Sampai kita benar. kuliah pun kayak gitu nggak sih, Hmm, Kak? hmm, hmm. Jadi kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis ya, kita sok kuat aja, betul kita nggak sekuat itu Iya, gitu kan. ha. Jadi aku pengen menghilangkan stigma laki-laki yang nggak boleh nangis, laki-laki cengeng itu enggak. Sebenarnya laki-laki ya itu fitrahnya ya memang pernah sedih gitu kan, Iya, nangis. benar. Itu kan Manusia nangis akan. juga ekspresi emosi ya, Iya, benar 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 benar. gitu. Itu yang kedua, apa ya, kayak kalau ke psikolog itu gila. Itu sebenarnya Itu gimana maksudnya? maksudnya, kamu ke psikolog ya, kamu gila ya gitu loh. Langsung Oh, mindset tuh langsung iya kayak gitu iya, loh. heeh. Padahal kan nggak semua psikolog Nggak itu semua psikolog karena memang dia gila gila, ya. enggak. Emang gitu, terus jadi itu yang stigma yang nyebelin sih. Yang pertama itu laki-laki nggak boleh menangis, Mhm. yang kedua kalau ke psikolog Kalau itu psikolog berarti orang gila. gila gitu. Tuh, teman-teman, berarti kalau misalnya cowok tuh boleh nangis, nggak masalah. Jangan sok kuat ya, Kak. Jangan sok kuat, nangisin aja nggak apa-apa biar emosinya itu meluap. Ya nggak sih? Terus kalau misalnya mau kayak ngerasa depresi, psikolog terdekat pun ada kan, Iya. temen sendiri barangkali Atau mungkin. konselor yang terdekat juga Iya, bisa. heeh, nggak perlu ke psikiater juga kalau misalnya mau cerita ke teman sendiri itu pun, ya kan? Iya, itu kalau yang psikiater psikolog itu bedanya. Kalau Bedanya? psikiater itu kan Mhm, klinis ya, obat mhm jiwa gitu mhm kan, mhm mhm. dokter. Kalau psikolog itu lebih ke kita terapi. Terapis, Tapi iya. kebanyakan itu kalau udah ke psikiater itu lupa ke psikolog. Oh Jadi kan iya kah? pertama itu kan psikolog dulu nih, dia Mhm terapi dulu ke mhm, jiwanya baru kasih obat. mhm Kalau udah mhm. titik yang depresi banget. Nah, kalau udah ke psikiater itu harusnya tetap ke psikolog, karena kalau ke psikiater kan dikasih obat. Kalau Mhm. kita kecanduan obat itu bakal Bahkan terus-terusan. bahaya, iya. Iya, jadi kalau Jadi udah ke psikiater continue itu buat ke depannya nggak sih? harus ke psikolog juga, jadi terapi sama Mmm. obat Oh gitu. Jadi gitu. kebanyakan kalau cuma ke psikiater, psikiater fokus tapi nggak ke psikolog juga. Jadi kan akhirnya fokusnya ke obat, dan Obat. kalau udah obatnya habis depresi PTB lagi. isolasi dan Begitu. obat itu beberapa kan ada yang pengaruh dari efek sampingnya Bener, juga kan buat badan. Itu kurang baik sih kurang menurut baik aku bener. sebenarnya. Ya biar balance saja juga ke psikolog gitu. Terus kalau kamu nih lihat keluarga yang lagi struggle atau teman kayak gitu, itu gimana sih kamu cara nolongnya? Kayak pendekatan apa dulu nih yang kamu Hmm. lakuin buat teman-teman kamu yang lagi struggle di sebuah masalah atau kayak gimana? Kalau aku sih pendekatannya lebih ke kan deketin nih, terus kayak gimana perasaan kamu hari ini gitu kan. Terus kayak Ah, nanti cerita, aku mbak lagi kayak gini gini gini, cerita semuanya dulu. Terus kayak kayak kalau cewek aku takut dulu gitu kan, kayak terapi sih, terus kenapa gitu kan. Terus
terus gitu kan kayak dibuang dulu sampahnya. Kayak aku juga jadi kayak seorang provokator sih, kayak, "Aku jadi kamu sedih banget ya?" Gitu kan. Oh iya, yang Aku nggak gitu-gitu. terima Iya, gitu biar kan. akhirnya dia menceritakan dan Heeh. meluapkan kan. Kayak, "Iya Mbak, bener banget tuh," gitu. Nah setelah udah keluar baru aku masuk di situ. Jadi Ah. kayak gini gitu kan. Jadi ketika pendekatan kita nggak bisa langsung kayak langsung ceramah ya. Karena kita kan Gen Z apalagi itu paling sebel banget ketika bilang sama orang tua malah, "Alah kayak ketok be mama biyen." Nah, kayak Iya, membandingkan itu membandingkan dengan yang hal yang dulu-dulu, paling hal-hal gak yang suka di Gen Z kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha menjadi teman dulu kayak, "Gimana nih hari ini?" Gitu kan. Kalau udah mengalirkan semuanya baru di situ masuk, "Jadi kayak gini loh," gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku mengambil, pandangannya kita tuh nggak bisa ngerubah orang tua kita nggak bisa menilai orang tua kita nggak bisa milih orang tua kita, pengen orang tua yang kaya, yang baik, yang parentingnya bagus, itu kan nggak bisa kan. Tapi kita bisa menciptakan itu, memutus rantai luka pengasuhan gitu kan. Jadi di situ aku menerapin, kalau kamu nggak mau kayak gitu, jangan lakukan itu ke anak kamu nanti. Iya, Jadi itu stop aja di stop kamu. di kamu gitu kan. Iya, Jadi heeh. dirubah dari sekarang. Itu sikap pendekatan kayak gitu. Jadi aku juga ngira tentang tadi kasus yang pernah aku temuin. Jadi mereka kayak, "Oh, berarti kayak gini ya, Mbak?" Iya, gitu kan. Jadi mereka tuh sadar kayak gitu. Tapi kan kadang ada orang yang kayak misalnya udah diomongin tapi tetap membandel nih, struggle tetap nih Hmm. sama pemikirannya dia nih, nggak mau nih keluar sama pemikiran dan permasalahannya dia. Ada nggak sih kalau misalnya kamu punya trik khusus nih buat orang-orang yang Hmm. kayak gitu, kayak yang bandel banget nih buat diomongin? Ada nggak? Kalau aku di titik kayak gitu sih, kalau udah semaksimal mungkin ya Kak, ya udah kayak di titik aku udah ngasih saran ini ya gitu kan. Kalau mau dipakai silahkan, kalau enggak juga silahkan gitu. Tapi kalau kamu butuh apapun, aku selalu ada buat kamu. Kayak gitu. Ah, iya, ha, benar. Terus kayak di titik kalau seorang muslim kan bisa mendoain doang ya gitu kan, kayak hanya Allah yang punya hati gitu kan, punya perasaan bisa bolak-balik kan. Kadang kita ngerasa nggak sih hari ini dibikin sedih, besoknya dibikin bahagia banget. Itu kan suatu hal yang bolak-balik kayak gitu ya Kak, Iya, struggle muter lagi muter gitu kan. Jadi aku cuma bisa gitu-gitu. kayak, ya Allah lembutkanlah hati dia gitu kan. Kalau Iya, memang dia iya. bisa berubah, kalau enggak tolong dibantu, dilembutkan, dibimbing, Iya, kayak iya. gitu sih Kak. Itu Betul. tip kalau aku. Terus kalau misalnya kamu sendiri pernah ada di titik terlemah yang kayak gimana sih buat Jadi kamu, terlemah ya, dan gimana cara ngatasin kamu sendiri? titik terlemah mungkin aku apa ya, orang tua sih kayak, Hmm. kok mama papa nggak pernah dengerin aku cerita ya gitu, kayak Oh, aku ngerasa sendirian banget loh di rumah, ada tapi kayak nggak ada. sorry, boleh aku potong nggak? Kamu berapa bersaudara di rumah? Ada 4 bersaudara, aku anak kedua. Heeh, jadi karena tengah ya gitu Anak kan, tengah, ya jadi harus kadang. mengerti kakak sama adik gitu. Cuman hari di terendah itu makanya aku belajar gitu kan, gak yang stuck di sini aku harus ngapain itu enggak, tapi makanya aku harus cari keluar. Makanya di titik masalah itu sekarang aku bener-bener udah ngerasa enak banget ya kalau udah berdamai sama orang tua gitu loh, berdamai sama keluarga, bisa ngertiin perasaan orang tua, bahkan aku membantu mengalirkan orang tua ketika marah gitu kan. Iya, Mama gimana lagi tuh? marah mah gitu kan, terus gimana mah gitu kan, jadi gini loh mah gitu, lagi ribet orang tua aku juga, aku nggak bisa nilai orang tua kayak gini loh, cuma aku peluk doang, makasih ya mah udah menjadi mama yang hebat hari ini, gitu-gitu, Kasih semangat juga ya, apresiasi apresiasi ya, gitu. benar 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 benar. Ada tips simple nggak sih dari kamu, kayak tips tipis-tipis aja nih buat kita teman-teman muda yang buat biar jaga kesehatan mental kita, biar nggak terlalu struggle sama permasalahan kita, atau kayak biar enjoy aja nih jalanin hidup, itu ada nggak tips-tips dari kamu? Kalau aku sebenarnya fokusnya ke 5 pilar ya. Pertama, Apa itu? nah ini di buku ini juga ada, ini aku bawa buku Wah, literasi apa emosi itu? ya teman-teman. Ini aku Boleh bawa ke diceritain literasi boleh? emosi. Iya, jadi literasi emosi di sini itu kita memahami ini ada 4 jenis warna, 4 pola kehidupan kita. Di sini tuh kita lagi yang di mana nih? Jadi sebelum kita beranjak ke yang kita lagi fokusnya kemana, kita lihat dulu kita lagi di warna apa. Yang pertama itu ada warna biru. Kita lagi keadaan sedih, lemes, ngapa-ngapain males. Itu kita di zona biru. Kalau zona hijau kita di titik yang kita bahagia, kita energi, kita semangat mau belajar, itu di zona hijau. Tapi kalau di zona kuning, tipe orang yang lagi nggak fokus, gelisah, kayak mau ngapa-ngapain tuh, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Maju mundur nih Iya, gitu. terus yang terakhir itu udah yang merah, merah itu frustasi, marah, kesel, kayak disenggol dikit tuh langsung meledak emosinya. Oh, kayak kalau misal orang Tegal bilang tuh senggol bacok Cok, nih. nah ya itu lagi di zona merah. Nah kalau mau tipsnya berarti kita kenali dulu kita lagi di zona emosi mana, kita kenali dulu baru kita mau keluarnya itu lewat mana nih. Nah kalau di buku ini kan, ini buku dari psikolog aku ya Kak, ini buku dari Kak Dandi sama Budia. Jadi kalau di sini kan ada 5 pilar. Pertama itu ada pilar fisik. Kalau mau teman-teman mau sehat mental, kita harus jaga pilar fisik dulu.
tidurnya jangan boleh begadang gitu kan, Oh, olahraga bener nih. teratur, makan juga teratur, itu pilar fisik. Terus yang kedua, pilar sosial. Jadi teman-teman kalau pilar sosial itu dijaga, kalau ketemu sama orang-orang itu enak gitu kan. Jadi kayak nggak ngerasa takut, nggak ngerasa kayak aduh nanti orang-orang bakal nerima aku enggak ya gitu kan. Terus pilar fisik sosial, terus ada pilar emosi, kita tahu kita lagi ngapain, marah, takut atau kita lagi kecewa, sedih tuh kita kenalin dulu emosinya apa. Terus pilar intelektual. Jadi teman-teman yang udah belajar secara mental bakal lebih suka belajar diskusi daripada nongki sana sini, liburan yang mungkin menghabiskan uang tapi nggak Nggak jelas. jelas, Iya iya, itu. nggak ada inputnya ke kita, iya Kita kan? pulang-pulang cuma capek doang. Capek doang, Itu habis duit. habis duit iya, Iya, fisiknya kan Kak. iya kan? Terus yang terakhir ini kalau di aku itu yang paling penting pilar spiritual. Jadi kadang ada orang-orang yang ngerasa dia tuh marah sama Tuhannya, Hmm. tapi yang kena tuh manusia-manusianya. Tau gak sih Kak? Ah, iya, iya, Jadi iya. kalau ngerasa dulu aku kayaknya nggak kayak gini deh, tapi kok ngerasa kok sekarang aku kayak gini ya gitu kan. Itu Hmm. mungkin ada emosi negatif yang terganggu di situ Kak. Jadi kayak ngerasa yang salah itu Tuhannya, padahal kita lagi marah ke Kok manusia. manusianya Iya, gitu. gitu. Iya. Itu kalau di aku pilarnya kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pengen ini nih, beli bukunya Heeh. atau pengen sekedar baca bukunya itu gimana? Sebenarnya ini udah jual di itu sih kayak di Shopee gitu. Kayak di Shopee atau Hmm. di Hayakits juga ada kalau toko. Itu ada Hayakits buat buku ini. Jadi kalau aku ada buku literasi emosi, anger management sama membasuh luka pengasuhan. Itu buku yang selama aku pelajari buat menjadi sosok yang sehat mental. Dan Hmm. untuk mengalirkan emosi itu memang harus mengakui dulu sih Kak, kita lagi bermasalah. Kalau nggak ngakui kita nggak bakal bisa belajar, karena kita ngerasa hidup baik-baik aja. Nah, kalau aku kan dengar tadi kamu ada 5 pilar. Yang Mm-mm. pilar terakhir itu yang pilar sama Tuhan nih, Mm-mm. religius ya Mm-mm. kan. Nah, kalau misalnya yang pilar religius nih, kadang kan ada orang yang kayak depresi atau gimana, terus habis itu ada orang yang bilang, alah kamu berarti jarang ibadah nih, jarang Mm-mm. jarang inget Tuhan nih. Itu Mm-mm. menurut kamu itu kayak gimana kalau stigma-stigma yang kayak gitu tuh? Itu banyak juga pertanyaan sih kayak, berarti aku kurang iman ya gitu kan. Iya, oh. Sebenarnya kalau aku sih enggak ya Kak, soalnya kalau di aku itu bener-bener pada secara general. Sebenarnya kita bukan kurang iman aja sih, kita kurang mampu mempunyai kita kurang mampu mempunyai ilmu untuk mengalirkan emosi aja. Aku punya kok teman-teman yang Hafiz 30 juz gitu kan, tapi Mm-mm. mereka juga masih bermasalah dengan emosinya. Oh, Mereka yang gitu kudunya ya. mungkin sepanjang itu, tapi mereka Mhm. masih nggak bisa mengalirkan emosi dengan baik gitu. Jadi kayak aku mikir kalau memang agama suatu itu memang iya itu Iya. faktor pendukung mereka bermasalah di keluarga, sorry, di Tuhannya nggak sholat nggak puasa, itu faktor pendukung gitu kan, faktor yang disampingin lah. Tapi kita tahu dulu dia udah punya ilmu buat mengalirkan emosi belum sih gitu kan. Jadi kita nggak bisa Mhm. menyalahkan Tuhan, nggak bisa menyalahkannya sepenuhnya Iya, kayak kita benar. bermasalah Oh, sama Tuhan, iya, tapi iya. kita nggak punya ilmu juga di situ. Jadi kita memang harus pelan-pelan masuk ke orang-orang yang kayak gitu sih Kak. Bahkan orang yang benar-benar beragama anu pun kayak ya namanya orang kecewa, Manusia. manusia Iya. biasa itu kan hal-hal yang biasa. Nah, buat kamu sendiri ada nih pesan nggak kayak buat anak muda sekarang nih? Kamu tahu nggak sih kayak cyberbullying yang kayak gitu, Mm. tekanan-tekanan dari media sosial yang kayak gitu-gitu. Kamu ada nggak sih pesan buat anak-anak yang pernah nih ngerasa kena cyberbullying padahal kita nggak kenal nih siapa, itu Mm. ada nggak? Sebenarnya kalau buat anak-anak muda sekarang, kalau ngerasa kalau udah lagi nggak baik-baik aja, Hmm. stop ngerasa baik-baik aja gitu loh Kak. Jadi kalau udah capek banget, Hmm. istirahat dulu sebentar. Bukan istirahat secara kamu healing sono sini gitu. Cuman Iya ya. coba kita belajar dulu di rumah atau di kamar, dialirkan emosinya gitu. Jadi teman-teman anak-anak muda kalau memang ngerasa lagi berat banget, istirahat dulu. Kayak nanti jangan keluar-keluar dulu loh, di rumah dulu nggak apa-apa. Kalau Hmm. memang lagi butuh istirahat break. Karena Bener. orang tuh kan kalau bilang kan sehat jasmani dan rohani gitu kan, Ya. mental health. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kebalik loh, harusnya sehat rohani dulu jasmani. Karena kalau orang-orang yang udah sehat rohaninya itu bakal sehat jasmani. Contohnya kalau misalkan aku nih, aku udah sehat secara mental, secara Hmm. emosi, aku jarang banget merasa sakit badan Kak. Jadi aku ngerasa enjoy. Mengaruh kah? Mengaruh Mengaruh di banget. badan ya? Aku Mengaruh di dulu fisik ya berarti fisik, ya? aku dulu asam lambung itu sering naik loh. Oh, ada sakit asam Ada asam lambung dulu lambung pernah. bolak-balik naik. Nah setelah aku belajar itu jarang banget kambuh. Karena Hmm. udah rileks pikirannya loh Kak. Karena kan orang berpikir kalau banyak masalah tuh karena pikiran gak sih? Iya, Nah iya itu, kalau benar. kita namanya psikosomatis gitu. Jadi Oh. psikosomatis itu Hmm. dimana emosi mempengaruhi keadaan tubuh. Kita jadi sering pusing, sering badannya capek, bangun tidur capek,
karena malam overthinking gitu loh. Iya, iya. Malam overthinking gue bener capek kan, jadi kayak gitu. Mm-mm. Jadi teman-teman yang anak-anak muda kalau memang lagi capek istirahat dulu gitu Istirahat kan. dulu, Kalau benar. mau konsul aja nggak usah malu gitu kan. Iya, Kalau mau ke kadang ada psikolog yang psikolog aja. malu-malu yang kayak gitu, itu gimana tuh? Karena ngerasa ya itu kayak alah berarti kamu lagi bermasalah ya. Iya, Psikolog itu sakit, gila, iya, kamu sakit jiwa ya, sakit jiwa kayak gitu, langsung di iya kan? labeling gitu lah ya Kak. Oh, Terus apalagi sekarang tuh kan ada dunia maya juga nggak sih? mhm, Kayak kita kadang orang tuh nggak kenal tapi sok tahu banget tentang diri kita gitu kan. mhm, mhm. Yaitu kalau kita sudah punya apa ya, jiwa yang kuat untuk menghadapi semua masalah hidup, itu kita bakal ngerasa enak loh. Panik WA di IG, kita nggak ngerasa tertekan banget. Iya, Dan iya, kita bakal merespons semua masalah itu dengan baik gitu kan. Nggak yang kayak alah masalah mana gitu kayak iya, seakan-akan tuh menghela ujian napas dulu nih, kayak gitu-gitu kan. gitu. Jadi kalau dari aku memang teman-teman terus perbaiki hubungan sama orang tua, perbaiki hubungan Betul. sama temen. Betul banget, itu paling utama nggak sih? Orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, Yang hubungan paling sayang kita kayak jaga perbaiki hubungan dulu. sehat dengan orang-orang di sekeliling kita ya. Bener. Kamu sendiri nih, kalau misalnya benar-benar lagi merasa struggle banget, itu biasanya ngapain? Baca buku, dengerin musik, atau apa gitu, hobimu? Kalau aku kalau lagi ngerasa kutek banget sih biasanya Mhm. aku keluar sih, kayak maksudnya dalam artian aku ketemu orang-orang itu obat aku. Wah, Kayak gitu ya. sosialnya memang aku tipe sosial sih, jadi Extrovert nih iya kamu? extrovert banget. Wah, Jadi kayak kalau aku lagi banget nih kayaknya. kalau lagi bermasalah tuh mending keluar gitu kan, Heeh, atau heeh. enggak aku di kamar terus kayak tapi nggak main HP gitu, terus kayak ya itu kalau yang butterfly hug gitu kan kayak kita meluk diri sendiri gitu ya Kak, terus Mhm. kayak menghela nafas. Kalau teman-teman lihat film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis kayak Oh, gitu, iya yang Prilly iya Latusina itu itu kan ya? ada ruang Heeh. konselor gitu kan, terus kayak Mhm, ada mhm, mhm. kayak misalkan terapinya kayak gini, setiap hembusan nafas itu apresiasi, jadi kayak nafas buang itu kayak sebuah terapi buat Terapi. pernafasan Iya, kalau lagi iya, ya. apa ya kalau lagi Emosi, cemas. oh. Iya jadi kayak buat terapi emosi, tarik nafas dibuang kayak 5 kali itu buat terapi kalau kita lagi putek banget itu kayak gitu. Terus kalau enggak aku dengerin musik yang relate biar aku nangis, biar aku keluar emosinya, itu kayak gitu sih. Bernadia. Punya hadir kayak gitu. Dari kapan nih kamu mulai menyadari bahwasanya, oh kayaknya kalau misalnya aku struggle, kayaknya aku harus kayak gini deh. Jangan terlalu meluapin, jangan terlalu bener-bener kayak di titik permasalahanku tuh kayak muter aja gitu tuh jangan, itu gimana? Mulai Aku kapan? semenjak belajar mental health ini sih kayak itu Hmm, juga nggak bisa langsung ya, bayangin aja kita step by masalah step lah ya. bertahun-tahun kita nggak bisa Mm-mm. langsung sembuh gitu kan, ibaratkan kayak kita luka bakar pun kita bolak-balik ke rumah sakit kan, jadi Dan kalau mau mm, sembuh kita nggak bisa langsung ke psikolog, kita langsung berhenti berhasil tuh kita nggak bisa, nggak jadi emang bisa. harus belajar dulu, baca buku, dengerin podcast-podcast yang relate gitu kan, Hmm, kayak gitu sih Kak. Terus habis itu baru belajar kayaknya 2 tahun ke belakang deh, baru 2 2 tahun tahun ke ke belakang belakang. Pun kadang orang kalau lagi sakit luka bakar pun pasti ada bekasnya ya. bekasnya. Iya, Nah itu oh, jadi kayak udah gitu-gitu. sembuh total gitu kan, Pernah apalagi nggak sih kayak apalagi gimana? enggak, apalagi maksudnya yang bekasnya itu teman-teman gak sadar loh gitu kan, apalagi bekas yang di batin gitu kan, kadang merasa kita udah kalau percintaan lah ya, Mhm, aku udah move on loh gitu kan, iya, tapi ternyata masih ada bekas yang kalau kita ngeliat dia itu sakit lagi, itu denial nggak namanya sih itu? denial sama blok Denial, mental sih. iya, Kita nggak mau ketemu sama dia gitu kayak iya, ketemu dia lagi, kayak kita lebih baik muter daripada ketemu sama dia di kantin gitu kan, iya, karena benar, kita benar, benar. masih ada bekas sebenarnya. Terus terus kayak badan kita kayak ke-trigger nggak sih kadang? Iya kayak Aku merasakan hal yang sama soalnya temannya. sama Kak Andin ya, itu kayak ngerasa lebih baik muter ya daripada ketemu sama dia karena keinget lagi memori-memorinya, jadi kayak ngerasa itu sih di titik kayak orang-orang tuh masih ada bekas tapi dia nggak ngerasa. Terakhir nih, buat kamu sendiri, buat kayak apa sih pesan dan pesan gitu loh, terus apa yang pengen kamu sampaikan ke masyarakat, ke teman-teman, ke kita semua nih yang ada di sini nih, kayak buat mental health, kesehatan mental health kita itu kayak gimana, ada pesan nggak buat teman-teman? Ya teman-teman aku kan juga anak muda ya, aku Gen Z juga gitu kan, aku Mhm, masih umur 21 tahun yang masih sedang berproses belajar untuk menjadi orang yang mental health-nya baik gitu kan. Kalau menurut aku ya yang tadi aku bilang, kalau lagi ada masalah coba selesaiin dengan baik, komunikasi dengan baik, perbaiki hubungan dengan keluarga, terutama dengan orang tua ya, dengan bapak ibu, mhm, adik-adik, kakak-kakak, terus sama teman-teman, kalau punya pasangan sama pasangan gitu, suami istri misalnya gitu kan, mhm, mhm, diperbaiki. Yang terakhir juga perbaiki hubungan sama Tuhannya sih, jadi kalau kita udah perbaiki hubungan sama orang tua itu otomatis kita akan perbaiki dengan Tuhannya gitu loh. Jadi mhm. literasi emosi di sini itu membawa rasa empati yang mana kita mengerti keadaan orang lain dan keadaan diri kita sendiri, dan kita bersyukur atas hal itu.
di titik memaafkan itu yang terakhir, Iya. Kak. Iya, benar, memaafkan, mengikhlaskan. Iya, Kak. Sulit ya, jadi kayak ada tahapannya, jadi kita nggak bisa langsung Benar. ikhlas boy, maaf nah boy, itu nggak bisa. Iya, itu susah banget, nggak Susah. bisa, kayak masih ganjel aja di hati, iya nggak sih? si ganjel, Iya bener kan. Oke, makasih banget buat Dwi Ayu nih udah sharing banget sharing banyak-banyak nih sama kita dengan cara yang asik, bermanfaat. Semoga ya kita semua makin peduli ya sama kesehatan mental kita, baik diri kita atau mungkin teman-teman kita, keluarga kita. Kita harus bantu mereka-mereka juga kan ya. Betul, Kak Andi. Oke, segitu dulu aja obrolan dari kita tentang mental health, nggak berat-berat banget kan ya kita. Karena emang niatnya cuma ya buat ngeramein gitu, buat ya lebih ke Edukasi sharing gitu ya? season. Niatnya bukan buat kayak gimana-gimana gitu. Terus emang kadang hidup itu naik turun ya, kayak roller coaster. Kadang senang, Kadang kadang seneng, kadang sedih. sedih. Kalau sekalinya lagi seneng banget, tiba-tiba besoknya udah Langsung sedih, iya kan? Tapi yang penting banget buat kita sadar nih, kita tuh nggak selalu kuat sama mental health, sama masalah. masalah mental kita. Iya, nggak apa-apa buat kayak diluapin emosinya, nggak apa-apa, nggak harus kayak harus kita ketemu orang senyum terus, ya itu harus. Cuman kalau misalnya terus dipendem emosi Sendiri-sendiri. kita sendirian, kita itu kayak gimana Berat banget gitu, ya, Kak. nggak banget gitu kan. Kalau misalnya kalian butuh teman-teman profesional atau kayak gimana, atau mungkin barangkali kalian pengen sharing ke Dwi Ayu, nggak masalah, kakak Dwinya sendiri. Ada Instagramnya? Ada namanya Apa Dwi itu? Yuryani ya, teman-teman bisa follow aja. Ada juga komunitasnya di bio. Oh iya, Nanti komunitas. barangkali sekalian mau join atau mau ikut sharing-sharing di situ, itu bisa, Kak. Apa itu komunitasnya tadi? Sorry. DKM Muda Tegal nama Instagramnya. Oke, sebelum beneran kita pamit nih, terima kasih banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bisa juga kalian komen-komen nih buat topik-topik selanjutnya. Siapa tahu ada episode berikutnya yang lebih menarik lagi, gitu kan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga mental kalian, jaga pikiran, jaga perasaan, dan jangan lupa tersenyum. Terima kasih untuk Dwi Ayu dan terima Makasih, kasih Andi. semuanya.